Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat popor shotgun dari kayu. Sebelum lanjut, ada baiknya jika sobat subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan supaya channel ini terus berkembang. Jadi ini adalah kayu majot khas Kalimantan. Kayu ini seratnya halus, akan tetapi kayu ini sangat baik sekali dan kuat apabila digunakan untuk bahan mebler, seperti misalkan lemari, jendela, pintu, meja, dan kursi. Jadi kayu ini itu kelebarannya disambung supaya menjadi lebih lebar sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi penampakan kayunya seperti ini, dari ketebalannya, kemudian panjangnya, lalu bentuk sambungannya seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri. Oke, baik, kita ukur terlebih dahulu berapa dimensi dari kayu yang akan kita jadikan popor ini. Untuk panjangnya yaitu sekitar kurang lebih 47 cm. Lalu untuk lebarnya itu ukurannya sekitar kurang lebih 17 sampai 18 cm. Dan untuk tebalnya sekitar 4 cm. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat malnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kertas HVS A4 2 lembar, lalu saya sambung menjadi satu. Lalu kemudian saya gambar popornya di kertas tersebut. Disesuaikan dengan ukuran kayunya supaya nanti pas jadinya. Lalu kita potong gambar popor yang tadi. Kita potong sesuai dengan yang sudah kita gambar. Kita potong dengan hati-hati, jangan sampai sobek. Ya, apabila kertasnya sudah terpotong sesuai dengan gambar, lalu kertasnya yang sudah terpotong tersebut kita tempelkan di atas kayu yang akan kita potong menggunakan gergaji nantinya. Kita paskan dari kertasnya dengan kayunya. Ya, kira-kira seperti ini tampilannya apabila ukuran kertas dan kayunya sudah pas. Lalu setelah itu kita gambar menggunakan spidol. Jadi kertas yang tadi itu digunakan untuk cetakan atau mal. Setelah itu kita gambar di kayu tersebut sesuai dengan kertas yang sudah kita potong tadi. Gambarlah dengan hati-hati dan usahakan harus rapi sesuai dengan malnya, supaya pada saat kita menggergaji nanti kita tidak kesusahan untuk menentukan garis mana yang akan kita potong. Oke, jika sudah selesai kita menggambar sesuai dengan malnya tadi, lalu kita potong menggunakan jigsaw supaya hasilnya lebih rapi. Jadi kita potong menggunakan gergaji mesin saja. Nah, ini adalah hasil setelah dipotong menggunakan gergaji. Jadi ini masih hasil mentahnya, belum kita apa-apakan. Ini memang masih benar-benar mentah dan belum kita bentuk shape-nya dan lain sebagainya. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Cukup rapi apabila kita memotongnya menggunakan gergaji mesin. Jadi saya sarankan kalian juga menggunakan gergaji mesin untuk memotong kayu setebal ini supaya hasilnya juga akan rapi nantinya. Kemudian kita garis. Nah, kita bagi dua, kita garis. Lalu ketebalannya kita bagi dua, kita kasih garis tengah, kita ukur dengan sama rata. Buatlah garis tengah tersebut dengan menggunakan pensil dengan garis yang lurus. Ini sekitar 2 cm. Lalu kita garis di bagian pinggirnya untuk shaping nantinya. Kita garis sebelah
atas maupun sebelah bawah, dan ukuran garis dari tepiannya itu harus sama. Di sekelilingnya itu garisnya semua harus sama. Lalu jika sudah, maka sudut-sudut kayu tersebut kita tumpulkan menggunakan alat potong. Kalau saya di sini menggunakan parang untuk menumpulkan sudut-sudut kayu tersebut. Lakukan hal ini dengan sangat berhati-hati karena di sini kita bekerja dengan menggunakan alat yang sangat tajam sekali. Oleh karena itu, perhatikan juga keselamatan, jangan sampai kita terkena alat potong tersebut. Nah, ini adalah hasil akhir setelah kita tumpulkan sudut-sudut kayunya. Kira-kira hasilnya nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi sekarang kita di sini masuk ke dalam tahap pembentukan bodinya. Jadi di sini saya menggunakan alat pahat dan pemukul untuk memukul pahatnya. Nah, jadi kerjakan secara hati-hati, jangan sampai terlalu dalam. Itu ya. Nah, kemudian kita kasih garis di sebelahnya lagi. Itu garisnya harus sama dengan yang di sebelahnya. Supaya nanti dia simetris bentuknya antara kiri dan kanan. Seperti itu. Jadi di sini sekarang kita sedang membuat parit di antara penopang bahu dengan hand gripnya. Lalu setelah itu kita gergaji bagian tengahnya. Ini adalah bagian tengah penghubung antara popor dengan larasnya. Jadi kita belah lagi, kita bikin semacam parit. Nah, itu nanti akan dibolongi tengahnya, akan dipasang baut supaya bisa nempel dengan larasnya. Seperti itu. Setelah digergaji tadi, lalu kita potong menggunakan pahat supaya lebih enak kita mengerjakannya. Jadi supaya untuk membuat paritnya itu lebih nyaman daripada kita menggunakan gergaji. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan pahat. Pahatnya itu usahakan sesuaikan dengan ukuran paritnya. Di sini kita harus mengerjakannya secara berhati-hati, jangan sampai kayu di tepiannya itu patah. Nah, ini adalah hasil setelah paritnya jadi. Hasil mentahnya seperti ini. Ini masih perlu dirapikan lagi supaya dia menjadi lebih cantik. Pada bagian ini saya gergaji lagi, saya potong lagi, agak saya kecilkan ukurannya karena ini disesuaikan dengan penopang larasnya. Nah, selain menggunakan gergaji, untuk memotongnya juga saya menggunakan parang. Dan pada saat menggunakan parang itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai melukai tangan kita. Setelah itu bagian bawahnya saya gergaji lagi. Saya perkecil ukurannya supaya sesuai dengan penopang larasnya. Kemudian pada bagian atasnya itu dibentuk lagi. Dibentuk semacam huruf U seperti itu. Sehingga saya di sini hanya menyesuaikan saja dengan penopang larasnya. Nah, hasil sementaranya seperti ini setelah dikecilkan tadi. Lalu hand gripnya saya kecilkan lagi supaya seimbang dengan bagian depan yang sudah dikecilkan tadi. Kemudian juga dibuat huruf U lagi, dibuat berbentuk huruf U
dipahat disesuaikan dengan penopang larasnya. Saat memahat bagian ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kelebihan. Dan juga jangan sampai patah. Kemudian kita rapikan bagian dalamnya menggunakan pahat. Nah, di sini saya perjelas lagi bentuk hand gripnya. Lalu kemudian kita bor hand gripnya dari bawah. Setelah itu juga kita bor dari arah atas. Itu harus tembus antara atas dan bawah dan harus membentuk garis lurus, karena itu nanti akan dipasang baut, akan dibaut pada penopang larasnya. Karena saya rasa ini penopang bahunya agak panjang, jadi di sini saya memotongnya. Ini adalah hasil sementara setelah dibentuk antara hand grip dan penopang bahunya. Kemudian setelah penopang bahunya tadi diperpendek, dipotong menggunakan gergaji, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita rapikan lagi bentuknya, bisa menggunakan ketam dan juga bisa menggunakan parang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau menggunakan parang harus berhati-hati. Pada bagian yang bisa diketam menggunakan ketam, pada bagian yang bisa digunakan dengan parang maka gunakanlah parang. Hasilnya setelah dirapikan seperti ini. Nah, ini ada gambarnya, itu adalah gambar penopang pipi. Ada garis pensil, itu adalah bentuk penopang pipi yang nanti akan kita bentuk lagi. Kemudian kita masuk pada tahap pembentukan penopang pipi. Di sini cukup menggunakan pahat dan pemukul pahat yang ringan, misalkan kayu balok atau apapun yang tidak terlalu berat. Kalau menggunakan palu itu terlalu berat untuk mengerjakan seperti ini. Kemudian kita pahat secara perlahan dan berhati-hati, jangan sampai lukanya itu terlalu dalam. Nah, ini adalah hasilnya tadi setelah kita bentuk penopang pipinya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kita serut lagi bagian bawahnya supaya lebih cekung lagi bentuknya. Lalu setelah itu kita amplas. Boleh menggunakan mesin, boleh juga secara manual. Di sini saya menggunakan mesin supaya pengerjaannya lebih cepat. Kecuali pada bagian-bagian tertentu saja saya menggunakan amplas secara manual. Apabila menggunakan amplas mesin, kita harus berhati-hati jangan sampai penopang pipinya itu termakan oleh amplasnya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Sudah terlihat sangat mulus sekali. Nah, ini tinggal kita cat sesuai warna yang kita inginkan. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video tutorialnya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen apabila ada yang mau ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalam.